Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Desa Pegagan Lor ini tentunya harus diketahui oleh generasi penerus. Nah, sangatlah penting sekali generasi penerus itu mengetahui sejarah Desa Pegagan Lor awalnya seperti apa, yang dulunya dari Pegagan, terus pemecahan, terus siapa-siapa saja yang nanti akan memimpin, ya, yang memimpin dari awal pemekaran sampai sekarang siapa aja itu harus tahu. Karena kalau tanpa adanya pengetahuan atau sejarah, pasti generasi kita ini tidak tahu akan sejarah negara ataupun desa kita sendiri. Dan saya selaku Desa Pegagan Lor yang sekarang ini sangat bangga sekali, apalagi nanti akan ada sejarah awal muasal Desa Pegagan dan adanya pemekaran. Dan karena saya sendiri merasa bangga karena Desa Pegagan Lor ini dari 9 desa di wilayah kecamatan ini kategori yang desa yang maju itu hanya Pegagan Lor. Jadi semoga saja dengan adanya asal usul Desa Pegagan Lor ini akan menambah wawasan generasi penerus dan tidak melupakan sejarah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, pencet tombol loncengnya, jempolnya, dan share. Kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, cepat buruan subscribe. Ya teman-teman, kalian juga tahu, sebelum menjadi Desa Pegagan, wilayah ini dahulu kala terdiri dari hutan-hutan dan banyak rawa-rawanya. Karena hutan tersebut dipisahkan oleh rawa-rawa dan sungai, maka Sunan Gunung Jati memberi nama wilayah itu Pulau Raja. Kemudian setelah hutan-hutan dibakar dan dibakar, maka jadilah hamparan pesawahan yang sangat luas. Oleh penduduk tanah tersebut dijadikan lahan pertanian, disebut Pegagan. Maka bermukim di Padukuhan, sekarang Desa Duku. Melihat kesuburan tanah di Pegagan dan luasnya lahan yang tersedia, maka banyaklah penduduk yang berdatangan untuk ikut menggarap sawah dan ladang. Lambat laun karena banyak yang bermukim di Pegagan tersebut, maka jadilah perkampungan yang disebut Kampung Pegagan. Asal kata dari pegagaan, untuk memimpin perkampungan yang disebut kampung tersebut, Sunan Gunung Jati menetapkan murid Mbah Tuang Cirebon bernama Syekh Muhammad yang berasal dari Syam dan terkenal dengan sebutan Syekh Mengger atau Monggor. Namun Ki Mengger tidak lama menjadi gegeden daerah tersebut karena ia diminta pulang oleh orang tuanya untuk menjadi pemimpin negeri Syam. Sebagai penggantinya, Sunan Gunung Jati menunjuk patih unggulannya yang bernama Ki Banjaran dengan gelar Ki Cangat Putih. Ia dibantu putrinya yang bernama Nyimah Sayur Kediri yang berwajah cantik. Beliau rajin membantu orang tuanya dalam mengolah sawah dan juga ikut meluaskan wilayah dengan membakar hutan sehingga wilayah itu semakin luas. Di samping itu ia juga terampil mengatur tata praja. Maka tidak mengherankan apabila perang Nyimah Sayur Kediri semakin terkenal. Saking kagumnya penduduk terhadap Nyimah Sayur Kediri atas kepandaian dan kecantikannya, maka dijuluki Bidadari Dewi Nawang Wulan. Pemandian di Dewi Nawang Wulan sampai sekarang masih ada di komplek makam Menjaran namanya Balong Widadaran. Wilayah Kampung Pegagan sangat luas dan memanjang ke barat sampai ke wilayah Panguragan Blok Gempol Muruk. Bahkan ada wilayah Pegagan yang berada di daerah Simbal Cancilan Jagapura yang luasnya kurang lebih 5 hektar. Hal ini disebabkan pembakaran hutan yang dilakukan oleh Nyimah Sayur Kediri yang apinya meletup terbawa angin dan jatuh di daerah Simbal. Sekarang wilayah tersebut sudah resmi masuk di wilayah Jagapura melalui musyawarah antara Kung Pegagan dan Kung Jagapura. Dengan pimpinan Ki Ageng Putih dan putrinya, Kampung Pegagan bertambah maju, tertib dan teratur. Penduduknya subur makmur, tidak kurang sandang pangan. Perkampungan Pegagan mempunyai cancilan, yaitu Cancilan Dukuh dan Cancilan Troya. Nyimah Sayur Kediri terkenal bukan karena pandai mengatur tata praja dan keterampilan serta pertanian saja, tetapi juga karena kecantikannya, sehingga banyak pemuda yang tergila-gila pada Putri Sekar Kedaton Pegagan. Di antaranya yang pertama-tama datang melamari Alahambit. Lamaran itu langsung diterima oleh Ki Benjaran
bicara tanpa berhenti. Pegagan Lor ini semula dari desa Pegagan itu diubah menjadi dua, yaitu Pegagan Kidul dan Pegagan Lor. Hal ini sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat karena bisa meningkatkan pembangunan. Mungkin dengan adanya pemisahan ini, pembangunan di desa Pegagan Lor ini sangat-sangat cepat, karena tadi anggaran yang semula ini untuk hanya satu desa, sekarang kita bisa mendapatkan desa Pegagan Lor itu sendiri. Terus sejarah itu juga merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman, karena kita sebagai masyarakat ini harus mengetahui sejarah keberadaan kita. Jangan sampai kita tahunya bahwa Pegagan Lor ini hanya desa Pegagan Lor saja, tapi tanpa mengetahui asal mula desa Pegagan Lor ini dari mana itu. Terima kasih. Dengan putrinya, padahal putrinya tidak mencintainya. Saat pernikahan akan dilangsungkan, Ki Benjara serta orang-orang Pegagan sangat kaget karena putri Sekar Kedaton ada yang menculiknya. Tentu saja Amit sangat murka dan tanpa banyak tutur lagi segera lari mengejarnya. Sambarasa murid Ki Ageng Jupak atau Ki Gede Kaliwadi yang baru menyelesaikan tapanya di alas Jatiano. Di tengah alas itu ia melihat Sembaga yang sedang menggendong Nyimas Ayu Kendini dalam keadaan pingsan. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan pada diri Sambarasa. Ia meminta kepada Sembaga untuk menurunkan putri itu dari gendongannya. Tetapi Sembaga menolaknya. Terjadilah perang tanding yang sangat seru. Masing-masing mengeluarkan ilmunya. Tetapi lama-kelamaan Sembaga merasa terdesak dan lari meninggalkan musuhnya. Kemudian Sambarasa menyembuhkan Nyimas Ayu Kendini dari pingsannya dan diajaklah pulang ke orang tuanya di Pegagan. Tetapi Nyimas Ayu Kendini menolaknya dan mengajak Sambarasa untuk pergi jauh dan menikah di sana. Mendengar pernyataan Nyimas Ayu Kendini yang tulus, maka Sambarasa berdiam diri tidak sampai hati menolaknya. Namun pembicaraan itu terputus karena kehadiran Amit yang langsung menyerangnya. Sambarasa mencoba menjelaskan, tetapi Amit tetap tidak percaya sehingga terjadilah perang tanding yang sangat seru, di mana kedua-duanya mengeluarkan ilmu andalannya. Tetapi lama-kelamaan Sambarasa dapat dirobohkan oleh Amit dan ditendangnya ke dasar jurang. Setelah siluman Sambarasa menemui gurunya Ki Gede Kaliwadi, kembalinya Nyimas Ayu Kendini ke Pegagan disambut gembira oleh rakyat Pegagan, lebih orang tuanya Ki Benjara. Untuk tidak membuang waktu, segera Ki Benjara melangsungkan pernikahan dengan Amit. Tetapi lagi-lagi mengalami kegagalan karena kehadiran Ki Ageng Jupak yang datang menuntut balas atas kekalahan Sambarasa muridnya. Apalagi posisi muridnya adalah benar. Maka tanpa banyak bicara lagi langsung Ki Ageng Jupak menyerang Amit. Untunglah Don memisahkannya dalam garis penuturan, bukan jodohnya tetapi jodoh Sambarasa. Di Keraton Kedaton Sinurung Gunung Jati kedatangan tamu dari tanah seberang yang maksudnya mau menjenguk Ki Benjara bersama keluarganya untuk dinobatkan menjadi raja di negerinya. Mendapat permintaan itu Sunan Gunung Jati dan Mbah Kung tidak bisa menolaknya. Selanjutnya Ki Benjara bersama dengan Nyimas Ayu Kendini dan suaminya Sambarasa berpamitan kepada Sunan Gunung Jati serta Mbah Kung Ki Cakrabuana untuk meninggalkan pendukuhan Pegagan. Adapun untuk digedengnya pendukuhan Pegagan diserahkan pada Syekh Magelung Sakti yang ada di pendukuhan Karang Kendal. Memasuki abad 17 tepatnya tahun 1628, tentara Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung menyerang Belanda di Batavia. Serangan ini gagal karena kekurangan makanan dan serangan penyakit malaria. Memang saat itu transportasi tidak mudah seperti sekarang. Maka kegagalan ini oleh pimpinan tentara Mataram dijadikan pengalaman untuk serangan berikutnya. Seluruh pasukan diperintahkan untuk melucuti senjatanya dan dikumpulkan lalu dikubur berjajar dua. Makanya dari Cirebon sampai Indramayu, terutama Kapetakan dan Cirebon Utara, hampir di setiap desa di pinggir jalan raya ada makam berjajar dua. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengelabui Belanda.
Pada suatu saat kampung Pegagan dan Karang Kendal disinggahi tentara Mataram yang membaur dengan penduduk dan banyak pula yang melakukan perkawinan dengan penduduk setempat. Mereka memilih tempat di tengah yaitu di desa Duku. Karena duku itu belum bisa berkembang karena dikelilingi ini kali, jadi terpaksa Pak. Sindu iku kepengen usaha, mawanan Pak kepengen usaha nananduran apa iku marani pegagan ning pegagaan ari pegagan Pak tempat wong gagak mungkerna saking seneng subur tanahe dadi sungkan balik nduku Pak gawe perumahan. Nah akhir-akhirnya Pak sing gampangane akeh wong imigrasi Pak, sing daerah lurah, sing Depok, sing ngumpul ning Pegagan. Mulane nah iku akhir gawe pemerintahan Pak. Nah diarani desa Pegagan. Asal mulai. Nah Kang Duku akhirnya. Nah karena duku ku pabriwen bae kepengen ini kan Pak masa gampangane lah kasih ngurus wong amene kabeh mulai tengrika. Mulai Pak jadi cantilane Pegagan. Oh kono. Nggih. Nah, niku pertama dadi pekel ning duku iku arane pekel Siblung Pak, asli wong Pegagan Pak. Oh, Siblungku. Pekel Siblung. Keluarga masih sampai kini. Nggih. Masih anak keluarga sampai kini. Nah, insyaallah lamun kula karena yang ngarane beli melusuri Pak ya. Iya. Tapi mesti anak Pak yang hukum tes dadiku pekel toli nyalon ku Pak. Oh, Mulane pertama duku ku pekel Siblung, toli ku Siblung. Siblung. Nah Pegagan itu sana kuku durung. Ya mungkin kayak anak Pegangan dikit ya. Pegagan. Nah, Pegagan yang pertama aku kan Bapakku Kaija, Bapakku Baija, Bapakku Laisa, Kesam, Resmi, Tika, Lampar, akeh Pak ya lamun di Jokot bukuwe boleh anak Dan ya. Terus mengalami pemekaran. Mengalami pemekaran mana? Bisa dewek dukuku. Duku bisa. Sawise bisa duku lawas Pak karena wonge gampangane kroyakake. Akhirnya kepengen gawe ya pemaan itu desa maning Pak. Oh dari duku kroya asalnya dari siji Dari siji Pak. Karena tempatnya agak sepi jauh dari jalan raya tetapi mudah menghubunginya manakala ada berita perjuangan. Rombongan ini dipimpin oleh Raden Antrawulan yang menetap di Duku. Memasuki abad 18 tepatnya tahun 1808. Gubernur Jenderal Belanda ke Anles merombak susunan tata praja, khususnya di tanah Jawa, yaitu raja-raja akan digaji oleh Belanda dan tidak boleh mengambil pajak kepada masyarakat. Pergantian sultan khususnya di Cirebon dicampuri oleh Belanda. Adipati yang menguasai kabupaten diganti dengan bupati yang menguasai kabupaten serta dapat gaji dari Belanda. Ki Gede atau Ki Ageng diubah menjadi Kuru dan mendapat depok. Peninggalan sesepuh Pegagan yang perlu dilestarikan adalah Ki Jati berupa kayu jati yang telah menfosil. Terletak di depan balai desa Pegagan Kidul yang memiliki makna hati-hati dalam mengendalikan pemerintahan. Makam tumpeng asalnya dari buah tumpeng yang dikubur berada di sebelah utara balai desa Pegagan Kidul. Memiliki makna dalam mengendalikan pemerintahan desa harus lempeng dan jujur. Dalam memiliki makna hendaknya berpikir yang dalam dan sabar ketika menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Dalam ada di sebelah timur balai desa Pegagan Kidul. Buyut. Untuk desa Pegagan Kidul, ya awalnya Pegagan induk lah. Nah untuk sejarah awal asal usulnya Pegagan itu kan harus tahu lah. Nah maksudnya untuk anak cucu kita biar tahu asal usul desa Pegagan, kubunya kan sapa. Nah mungkin ada dokumennya di sini sampai hampir berapa ya
puluhan gitu ya. Nah, mungkin pemekaran kan tahun 1981. Nah, Pegagan Induk dimekar jadi Pegagan Kidul sama Pegagan Lor. Nah, kemungkinan sejarah-sejarah semacam itu kan perlulah untuk dilestarikan tinggalan anak cucu kita. Ya mungkin sangat penting sekali untuk pelestarian sejarah. Tersebut ada di sebelah timur dalam yang memiliki makna harus timur. Eling kepada Yang Maha Kuasa jangan sampai bertindak angkara murka. Pada saat Cirebon membara sekitar tahun 1816 sampai dengan tahun 1818 yang dikenal Perang Kedungdung, yaitu perlawanan masyarakat Cirebon terhadap penjajah Belanda di bawah pimpinan Gugus Strip. Hampir seluruh kuli yang berada di wilayah Cirebon membantu perjuangan tersebut, baik yang terang-terangan maupun yang di bawah tanah. Khususnya kuli dan masyarakat perjuangan itu, di antaranya adalah tokoh-tokoh Ki Belang, Ki Laisa, Ki Salam dan Ki Lamus atau Ki Tika. Alat yang digunakan semasa perjuangannya, yang sekarang berupa benda pusaka dan masih tersimpan oleh anak cucunya, di antaranya adalah tombak arti yang biasa berjalan sendiri, bendera waring dan baju antakesuma. Demikian sejarah singkat Desa Pegagan. Semoga informasi ini bermanfaat buat pemirsa semua. Sampai jumpa di video asal-usul desa berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi, Ketua PPD Desa Pegagan Kidul, akan memberikan sedikit kaitannya dengan masalah cerita rakyat ataupun sejarah yang ada di Desa Pegagan Kidul, bahwa cerita rakyat ataupun sejarah adalah merupakan sebuah potensi yang ada di setiap daerah dan berkembang sesuai dengan di daerahnya masing-masing. Bahwa sejarah itu bukti ada, yaitu adanya petilasan-petilasan ataupun peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Contohnya kalau di Desa Pegagan Kidul itu yang pertama diantaranya yaitu ada Ki Jati. Ki Jati adalah pohon jati ataupun kayu jati yang sudah memfosil beberapa ratus tahun yang lalu, dan peninggalan itu berada di depan kantor Balai Desa Pegagan Kidul, atau tepatnya yaitu di alun-alun Desa Pegagan Kidul. Mana filosofi daripada adanya Ki Jati, bahwa kita dalam mengendalikan pemerintahan supaya kita harus selalu bersikap hati-hati. Yang kedua yaitu adanya makam tumpeng. 2 buah makam tumpeng yang dikubur yang terletak di depan Balai Desa Pegagan Kidul, atau tepatnya di sebelah timur SD Negeri 2 Pegagan Kidul. Makna daripada makam tumpeng supaya dalam mengendalikan pemerintah kita itu harus bersifat lempeng dan jujur. Tidak boleh kita berbuat bohong dalam mengendalikan pemerintah. Yang ketiga yaitu peninggalan balong desa atau disebut balong dalem. Balong dalem itu terletak di sebelah timur kantor Balai Desa Pegagan Kidul. Makna filosofi daripada balong dalem supaya kita dalam mengendalikan pemerintahan, supaya kita ini harus bersifat berpikir yang mendalam, dan kita harus bersifat sabar dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat kita ini. Jadi kita harus berpikir yang dalam dan harus bersifat
sabar dalam mengendalikan pemerintahan. Yang keempat yaitu ada peninggalan yang berupa Kibuyut Semut. Kibuyut Semut itu letaknya di sebelah timur kantor Balai Desa Pegan Kidul atau bersebelahan dengan Balong Dalem. Kibuyut Semut mengandung makna filosofi bahwa kita ini harus selalu emut. Artinya emut di sini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengendalikan pemerintahan. Kita dalam mengendalikan pemerintahan tidak boleh berbuat angkara murka. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali peninggalan-peninggalan ataupun petilasan-petilasan yang ada di Desa Pegangan Kidul yang mengandung makna filosofi yang sangat mendalam. Berikut nama-namaku atau kepala desa yang pernah menjabat di Pegagan sejak tahun 1908 adalah 1. Kunar Pijan, 2. Kuwu Baijan, 3. Kuwu Laisa, 4. Kuwu Sang, 5. Kuwu Kasem, 6. Kuwu Resmi, 7. Kuwu Salam, 8. Kuwu Kemisak, 9. Kuwu Samad, 10. Kuwu Silem, 11. Kuwu Narpan, 12. Kuwu Akim, 13. Kuwu Wasiem, 14. Kuwu Sempit, 15. Kuwu Sarbinga, 16. Kuwu Ketimpen, 17. Kuwu Dir, 18. Kuwu Kirja, 19. Kuwu Kasti, 20. Kuwu Lampar atau Warsengtika, 21. Kuwu Ketimpen, 22. Kuwu Jiem, 23. Kuwu Suwanda, 24. Kuwu Madrais, 25. Kuwu Wangen, 26. Kuwu Mulan, 27. Kuwu Lebon, 28. Kuwu Dasnia, 29. Kuwu Padmanegara, 30. Kuwu Darisem, 31. Kuwu Senjani atau Haji Bakri, 32. Kuwu Darmi atau Sedika atau Haji Abdul Karim, 33. Kuwu Tuba atau Abu Bakar, 34. Kuwu Kamsia atau Karta, 35. Kuwu Wardini atau Darja tahun 1931, 36. Kuwu Arja atau Narsipan, 37. Kuwu Haji Ali atau Rasman, 38. Kuwu Wangsa, 39. Kuwu Haji Buryamin, 40. Kuwu Abdullah Sajan, 41. Kuwu Sabil Supeno tahun 1967 sampai 1968, 42. Kuwu Haji Hasan Kasama tahun 1968 sampai 1981. Desa Pegagan mengalami pemekaran yang ketiga kalinya pada tahun 1981, terdiri dari Desa Pegagan Kidul dan Desa Pegagan Lor. Sebagai batasnya adalah Sungai Sigranela. Berikut nama-namaku Desa Pegagan Kidul. 1. Kuwu Haji Maksudi, pejabat sementara tahun 1981 sampai 1985. 2. Kuwu Haji Dasita tahun 1985 sampai 1995. 3. Kuwu Wadira tahun 1995 sampai tahun 2003. 4. Kuwu Rusdi tahun 2003 sampai tahun 2013. 5. Kuwu Yaya Juria tahun 2013 sampai tahun 2019. 6. Kuwu Haji Suryana, pejabat sementara tahun 2019 sampai sekarang. Berikut nama-nama Kuwu Pegagan Lor, yaitu 1.
Kuwu Haji Dalisa, pejabat sementara tahun 1981 sampai 1982. 2. Kuwu Haji Dalisa tahun 1982 sampai 1993. 3. Kuwu Rahmat tahun 1993 sampai 2001. 4. Kuwu Haji Dedi Asmati tahun 2001 sampai tahun 2011. 5. Kuwu Haja Ii Variani tahun 2011 sampai sekarang. Demikianlah kisah asal-usul Desa Pegagan Lor dan Desa Pegagan Kidul. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon agunipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.